Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sih gambaran relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Leo dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung saja. Ini dia ada Four of Swords posisinya reverse. Berikut ada energi dari The Hierophant. Nah, berikut ada energi dari Four of Cups reverse. Kemudian ada energi dari Eight of Swords. Kemudian ada energi dari Ace of Cups. Kemudian ada energi dari The Tower. Kemudian ada di situ energi dari Ten of Cups reverse. Berikutnya ada energi dari King of Pentacles. Dan berikutnya ada energi dari Ace of Wands. Dan kemudian di situ ada energi dari Queen of Wands ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini ya, nampaknya energi dari pasangan kamu ini tuh lagi semacam dia kehilangan bonding emosionalnya dia kepada kamu gitu lah. Tautan emosionalnya dia kepada kamu gitu maksudnya Maria. Tautan dia secara perasaan gitu loh. Nampaknya terputus ini ke kamu. Gitu. Jadi untuk di saat-saat sekarang dia seperti kayak ngomong, aku gak cinta sama Leo, aku gak sayang sama dia, aku gak peduli tentang hubungan sama Leo. Gitu loh. Leo tuh bukan siapa-siapanya aku lagi. Itu, Mari lihat. Jadi ada kemungkinan bahwa terjadi tindakan yang merusak ya dalam relationship-nya kalian ini. Semacam ada ancaman untuk terjadinya perpisahan. Itu proposal dari si pasangannya kamu, ancaman dari si pasangannya kamu. Gitu. Jadi kok kayaknya orang ini sedang tidak mood gitu loh. Untuk deket sama kamu, ngobrol sama kamu, berjumpa sama kamu. Gitu. Gak mood dia. Nampaknya Mari kayak seperti ada dorongan, aku mau pergi Gitu. Setidaknya aku tak mau peduli lagi. Itu loh. Hubungan ini tuh soalnya udah gak ngebahagiain aku lagi. Nah, di sana dia. Ya, jadi kayak ya hampa aja udah perasaan itu ke kamu. Itu loh. Mari lihat kayak seperti memang ada benci di sini ya. Apa yang terjadi dalam relationship-nya kalian. Karena Mari lihat ada benci. Gitu loh. Dan rasa bencinya dia ini tuh ke kamu, ini yang nampaknya Mari bisa menggugurkan rasa cinta yang pernah ada dalam hatinya dia untuk kamu. Gitu. Jadi kayak ketika dia ditanya gitu ya tentang bagaimana keadaannya dia dengan kamu, pasti ini tuh keluar aja tuh. Kami sedang tidak baik-baik saja. Aku lagi nggak suka nih lihat Leo. Udah nggak usah diobrolin masalah hubungannya aku sama Leo. Gitu dia. Jadi kayak lagi nggak mau denger namanya kamu, lihat wajahnya kamu. Lagi seperti itu. Tapi beberapa bisa ini ya. Walaupun dia katakan dia sedang tidak mood sama kamu, sedang bahasanya Mari benci sama kamu. Tapi apakah orang ini benar-benar pergi dari kamu? Mari bilang sih enggak juga ya. Jadi kayak misalnya gini, kalian sudah living together nih, entah karena kalian ya sudah suami istri ya kan. Ya suami istri ya tinggal serumah gitu kan. Nah tetapi kayak dia nggak nganggep bahwa kamu ada di situ ya. Sikapnya itu tuh kaku, dingin sama kamu gitu kan. Semacam tindakan ketidakpedulian bisa dia tunjukkan secara terang-terangan ke kamu gitu ya. Kamu ajak dia ngobrol, dia cenderungnya banyak diem gitu ya. Atau dia hanya menjawab kamu pendek-pendek saja gitu kan. Nggak benar-benar pergi nih.
Atau kayak misalnya kalian pacaran, dia tidak blokir kamu gitu ya, dari semua jalur komunikasi gitu. Masih ada beberapa jalur itu tuh yang dia buka. Contoh lah, sekiranya dia ngeblokir kamu, mungkin hanya blokir dari satu jalur aja. Misalnya dari jalur was misalnya gitu kan, jalur hijau gitu. Tapi di Igoy, di Tok, masih bisa kamu ngehubungin dia gitu ya. Karena Mari bilang kayak belum benar-benar putus interaksinya kalian gitu lah. Kalau soal perasaan iya putus, tapi jalur jembatan interaksi itu tuh masih ada yang terbuka di sini. Gitu. Dan Mari lihat ada usahanya kamu gitu ya. Ada usahanya kamu kayak mau menyambung kembali koneksinya kamu dengan dia ini gitu lah. Jadi kayak apa yang Mari bacakan tentang dia, Mari lihat ya memang itu yang terjadi pada dirimu, dan nampaknya kamu tidak merespon sama seperti bagaimana sikapnya dia ke kamu. Gitu loh. Kamu enggak nge-mirroring, tapi kamu justru seperti melakukan tindakan yang berbeda gitu lah. Contoh, ketika dia cuek sama kamu, alih-alih kamu cuek balik, kamu di situ tuh malah makin peduli gitu ya. Ketika dia tidak berinisiatif mengawali komunikasi, kamu yang memulai gitu ya. Kalau Mari nampak gitu. Jadi katakan dia kayak berusaha untuk menggugurkan hubungan ini, tapi kamu justru berusaha untuk bikin hubungan ini tuh tetap tegak berdiri, itulah. Dia mau meruntuhkan, kamu mau bikin tetap tegak berdiri. Itu. Kamu di sini tuh ya, kalau ngerasa ada masalah, Mari lihat kamu kayak mencari solusi ya dalam isu masalah itu gitu. Di sana. Minimal solusinya kamu adalah tidak membesar-besarkan masalah. Gitu loh. Karena kalau Mari nampak kamu ya kalau bisa itu tuh ya tenang hubungannya, ya harmonis relationship-nya. Gitu ya kan, damai keadaannya. Gitu loh. Kalaupun kamu kayak nggak mampu untuk bikin dia bahagia, tapi kamu tidak mau menambah-nambahkan hal-hal yang berkemungkinan bikin dia tidak bahagia. Tuh kalau Mari lihat. Kamu nggak yang ketemu masalah lari. Ketemu masalah bilangnya mau putus saja, sudahi saja. Tidak. Gitu ya. Kamu masih kayak coba untuk tetap setia pada komitmen ini. Relationship dengan dia ini gitu ya. Kalau Mari nampak. Kalau untuk dikatakan tidak bahagia, ya bisa juga. Kamu sebenarnya juga tidak bahagia. Sampai bahagia kayak gimana banget. Gitu loh. Tapi tidak seperti sebuah solusi menurut kamu. Ketidakbahagiaan itu tuh diupahi dengan cara pergi. Gitu ya. Tapi kayak ada, oke, kita tidak bahagianya di urusan ini itu. Ayo kita bareng-bareng yuk. Coba hal itu tuh menjadi bisa merasakan kebahagiaan. Ada kebahagiaan di sana. Gitu loh. Alih-alih memulai di luar sana, kamu lebih kayak mau, ayo kita mulai di sini dengan cara baru kita di sini. Jangan menyerah. Gitu loh. Gak boleh segampang itu untuk lepas dari komitmen hubungan ini. Terlebih-lebih kalau kalian sudah berstatus suami istri. Gitu loh. Maunya kamu kalau bisa ya jangan cerai. Itu ya. Kasih kesempatan kepada, maunya kamu ya. Kalian saling memberikan kesempatan kepada kalian berdua. Untuk ya coba. Apa sih yang kurang? Ayo kita tambahkan bareng-bareng. Gitu. Apa yang salah? Ayo kita perbaiki. Apa yang nggak benar? Ayo kita betulin.
Maunya kamu kan begitu. Gitu ya. Bukannya udahlah say goodbye aja lah. Udahlah tutup cerita aja, buka chapter baru dengan berpisah gitu ya. Padahal kamu nggak memilih yang kayak gituan. Itu loh. Jadi kamu itu tuh memikirkan yang ini ya, yang lebih jauh ke depan gitu. Ya kalau mau sekiranya nih ya tentang perpisahan, kamu bisa aja udah nimbang-nimbang nih, kira-kira masa depan kalau berpisah ini tuh apakah memang baik bagi kedua belah pihak atau bagi orang-orang yang bersangkutan, yang ada terlibat dalam relationship ini, misalnya anak-anak gitu. Ya kamu bisa aja melihat, oh enggak bener juga sih kalau berpisah gitu loh. Minimal kamu kesian sama anak-anak. Minimal kamu gitu. Gitu ya. Makanya daripada mudorotnya yang banyak kalau dalam perpisahan ini tuh terjadi gitu ya. Ya udah mendingan diusahain dulu gitu kan maunya kamu. Gitu. Tapi kalau si dia kayak seperti ogah untuk di saat-saat ini. Ya, ogah. Kayak mau ngambil jalur praktis aja, udah ngerasa nggak happy, udah tinggalin. Lebih begitu, mari lihat dia punya idenya ya, konsepnya dia. Aku nggak bahagia, udahlah lepasin aja, gitu. Kayak seperti terlalu cepat jatuh kepada ketidakoptimisan, yaitu kepesimisan. Itu dia energi dari si pasangannya kamu. Seperti kayak terjadi satu hal yang menghebohkan gitu ya. Macam ada sesuatu yang tak termaafkan. Soalnya gitu. Padahal yang mungkin memang katakanlah sudah rumit kondisi relationship-nya kalian. Tapi masih ada dari dalam dirinya kamu. Oh yang rumit ini tuh masih bisa terurai kok. Apalagi kalau mengurainya itu tuh bareng-bareng. Kolaboratif. Gitu ya. Oke tidak mudah tapi tidak apa-apa. Walaupun dia sulit gak apa-apa. Ayo kita coba ngebenahin gitu. Namun pasangannya kamu enggak punya energi aku ngebenahinnya gitu loh. Mendingan energinya aku ini tuh udahlah kamu aku gitu. Mainnya si dia. Itu loh. Jadi kayak mau seperti napsi-napsi sajalah sudah. Itu. Ya. Nah jadi kayak kehampaan dalam hatinya dia ini, kehampaan soal perasaannya dia ini tuh tentang cinta kepada kamu. Ya. Ini yang bisa-bisa dia jadikan alasan ya kalau boleh itu tuh ngebubarin gitu loh. Walaupun tentu saja bubarnya itu tuh ya tidak dalam waktu deket gitu ya. Karena Mari bilang pun kalau misal kamu nantang ya udah yuk bubar gitu. Apakah dia sanggup? Enggak juga. Masih belum ini. Masih belum sanggup ini. Gitu. Ya. Nah jadi untuk di belakangan hari ini sampai kamu menyaksikan video ini, Mari bilang kamu tetap berusaha ya. Biar gimana relationship-nya kalian itu tuh bisa tetap bertahan. Setidaknya usahanya kamu itu tuh apa? Mari bilang sih sabar. Gitu kan? Bersabar kamunya kan di sana. Kamu kayak masih tetap ibaratnya itu tuh rumah ya. Hubungan ini tuh rumah. Pintu rumahnya itu tuh masih kamu buka supaya semasa-masa sewaktu-waktu gitu ya dianya masuk lagi nih ke rumahnya istana cintanya kalian berdua gitu di sana. Kamu bisa aja kayak gampang sebenarnya lempeng pergi ya dari dia sebenarnya gitu loh. Tapi tadi banyak pertimbangannya kamu gitu. Masih banyak pertimbangan. Kalau untuk modal hidup sendiri, Mari bilang sih
modal itu tuh kamu mah ada gitu. Tapi alih-alih modal untuk hidup sendiri itu tuh kamu pakai, mendingan modalnya ya ditanam lagi menjadi saham dalam relationship ini gitu loh, hitung-hitungan ekonominya. Nah tapi ya itikat baiknya kamu malah belum disambut baik oleh si yang bebeknya kamu ini gitu. Nah jadi kalaupun belum bisa membaik, ya ini kamu akan berupaya untuk tidak semakin memburuk ya keadaannya. Yang hebatnya kamu mari lihat ya, katakan walaupun dia cuek sama kamu, dingin sama kamu, menjauh dari kamu, namun kamu setia gitu ya, tetap setia. Apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya kamu, mari bilang tetap kamu penuhi di sini kan. Jadi contoh lah, kamu sebagai istri misal, ya udah kamu tetap masak, ya bebenah rumah, yang ngurus anak, ya nyuci baju dia, setrikain bajunya dia gitu ya. Kamu tidak mengabaikan. Bisa aja kamu kayak nyontoh dia, oh dia sebagai suami ngabain aku, udah aku abain juga. Kamu bisa gitu. Ya, kamu sebagai suami yang kamu masih nafkahi dia. Gitu ya kan? Kamu masih transferin uang untuk beli skincare-nya dia misalnya. Nggak ada kamu, oh dia lagi dingin sama aku, udahlah mampus itu, biarin aja dia mikirin berasnya dia, mau makan apa. Ya, biarin aja dia mikirin skincare-nya dia sendiri. Nah, malah kamu nggak kayak gitu. Masih lebih, oh ini ada kebutuhannya dia. Ya udah, ini oh ini tanggung jawabnya aku. Ya udah kamu kerjain. Gitu. Kalau mari lihat. Ya, jadi lagi bertingkah-tingkah lucu-lucunya nih ya si pasangan kamu. Gitu. Tapi lucu-lucu nyebelin gitu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur. Cuman sebelnya kamu itu tuh masih mampu untuk kamu lampaui. Gitu loh. Nggak kamu jadikan sebelnya kamu itu tuh alasan untuk ngebentak dia. Misalnya bersikap dingin pula ke dia. Gitu ya. Dia blokir kamu, kamu blokir balik misalnya. Gitu. Nggak untuk ngajak perang. Gitu kan. Kamu pakai energinya kamu. Nah di sana mari nampak. Tapi gitulah. Nampak-nampaknya memang untuk beberapa mungkin kamu butuh kesabaran ya. Walaupun ini tuh bukan selayaknya energi dirimu gitu kan. Mau bersabar gitu. Nah tapi ya kalau memang masih menginginkan relationship ini, ya kesabaran itu tuh menjadi salah satu kuncinya. Sebab apakah energi dari si dianya bisa berubah? Oh masih bisa. Masih bisa. Mari bilang ini tuh boleh ya. Hanya kondisi sementara. Gitu loh. Hanya kondisi sementara. Nah mungkin tidak sebegitu ekstrim seperti bacaannya Mari untuk beberapa dari kaum Leo. Contohnya begini. Ya kamu sudah siap dalam ikatan pernikahan. Tentang relationship kalian berdua ini. Tapi si dianya masih belum. Itu kalau Mari nampak. Nah maka kalau kamu memang benar-benar mau menikah dengan dia, ya ndak ada salahnya ya untuk beberapa saat kamu kasih dia kesempatan dulu ya. Biar dia mempersiapkan dirinya. Gitu. Untuk sementara waktu ini. Karena dia belum yakin itu tuh. Apakah dia punya cinta sehingga mungkin gini ya, dia menganggap cinta adalah modal yang cukup penting dalam relationship jangka panjang. Tapi karena dia sadari bahwa cintanya dia sedang tidak ada untuk kamu, maka sebuah kemustahilan untuk mau melanjutkan relationshipnya kalian ke makom yang lebih tinggi, ke arah yang lebih serius lagi. Itu kalau mari lihat masalahnya di sana ya.
Jadi dia tidak yakin bahwa kebahagiaan itu tuh akan menjadi milik kalian berdua, terutama kebahagiaan bagi dia jika ada ikatan komitmen yang lebih serius, yaitu rumah tangga. Begitu. Di sana ya. Nah, jadi kayak step lanjutan belum menjadi wacana dari si pasangannya kamu. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut Libra, ada Sagittarius, Aries, Leo, kemudian energi dari Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, dan Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.